To record. Nah, contohnya di situ ya ada Oh iya. kecoa. Oh ya, kecoa siapa? Ada yang geli sama kecoa nggak kira-kira? Cowok-cowok geli sama kecoa enggak? Cowok-cowok geli sama kecoa ya? Kalau cewek sih pasti hampir semuanya pasti geli sama kecoa. Kalau mau membunuh kecoa itu gampang. Membunuh kecoa itu tinggal tinggal dibalik aja badannya. Kalau kecoa sudah dibalik badannya dia kan nggak bisa balik lagi. Nah, selama kalau kurang lebih sehari 2 hari itu dia akan mati sendiri kecoanya. Jangan diinjek ataupun jangan dipeletas ya. Kalau nanti diinjek kecoanya, itu nanti virus-virus atau bakteri yang ada di dalam kecoa itu akan menyebar. Nah, makanya bahaya. Di rumahnya yang mohon maaf ada kecoa ataupun ada tikus, mohon kalau mau memasak itu barang-barangnya dibersihkan dulu, termasuk bawang merahnya, bawang putihnya, cabenya itu dibersihkan dulu, dicuci. Biar apa? Nanti kemungkinan ditakutkan ada em, kecoa-kecoa atau tikus yang sempat lewat. Takutnya seperti itu. Tapi Mister yakin semuanya pasti menjaga kebersihan semuanya. Oke, itu ya tentang kecoa. Itu dia mempunyai tiga. Ada 3 life cycle of cockroach, 3 life cycle kecoa. Dia pertama bentuknya telur, terus menetas menjadi nim namanya, nim ya. Terus kemudian dia tumbuh berkembang lagi menjadi seekor kecoa dewasa. Kecoa dewasa dia akan kawin, dia akan bertelur dan akhirnya terus berputar. Fakta unik dari kecoa itu dia bisa hidup 3 hari tanpa kepala. Itu kecoa. Jadi walaupun menjijikan dia juga sakti ternyata kecoa. Tanpa kepala tapi bisa hidup 3 hari. Oh, keren ya kecoa ya. Mister ada yang makan kecoa nggak? Ada manusia yang makan kecoa. Kok nggak jijik Mister? Ya namanya juga iya ya, gimana ya? Aneh ya. Oke lanjut. Ah, halaman 122. Tapi sebelumnya yang baru gabung bisa dibuka bukunya ya, halaman 122 yang baru gabung. Jangan sambil tidur tapi bukunya dibuka. Sambil bawa makanan boleh, kalau sama Mister sambil bawa makanan boleh, sambil Zoom meeting gini ya. Sambil bawa minum juga boleh. Yang penting fokus. Oke, lanjut. Halaman 122 123 itu ada life cycle of mosquito atau nyamuk. Nah, untuk nyamuk ini juga mempunyai 4 life cycle. 4 life cycle. Ada telur, terus larva atau wriggler, terus pupa, terus kemudian akan menetas lagi menjadi adult mosquito. Nah, teman-teman yang di rumahnya ada genangan air, coba dilihat di situ pasti ada yang kayak kluket gini. Nah, itu namanya larva dari nyamuk. Nyamuk itu biasanya dia bertelur di genangan air di sekitar rumah atau yang di dekat-dekat tanaman. Itu kalau sudah menetas menjadi larva itu kayak gini, ada jentik-jentik nyamuknya ini. Nah, makanya kalau yang di rumahnya ada bak mandinya, Mister sarankan agar dikasih ikan. Bisa ikan nila, bisa ikan apapun, tapi jangan ikan piranha.
Soalnya apa? Dia akan memakan jentik-jentik nyamuk yang ada di bak tersebut. Mister, bak saya ember gimana? Harus sering-sering mengganti airnya. Kalau bisa ditutup embernya. Soalnya apa? Ditakutkan nanti ada jentik-jentik nyamuk atau telur-telur nyamuk yang ada di bak mandi tersebut. Makanya harus hati-hati. Soalnya nyamuk ini kan membawa virus ya. Bahaya ini kan ini. Demam berdarah juga ini nyamuk. Oke. Sedikit apa ya istilahnya? Mister, kalau amis gimana? Ya kalau ikannya jangan banyak-banyak, satu saja ikannya. Mau disuruh Mister Umar bak mandinya dikasih ikan. Wow, ikannya dikasih 10 ya amis. Oke. Sedikit keyword atau kata kunci untuk teman-teman semuanya. Waduh, ini gimana nih? Dengar semua ya. Halo, yang dengar suara saya, coba angkat tangannya dong. Oke, good. Terima kasih. Soalnya di sini rada-rada nge-lag. Mister, kalau ikannya ngeluarin kotoran gimana? Kalau kotoran ikan itu masih dimakfu kalau dalam bahasa agamanya itu masih dimakfu. Dimakfu itu masih dimaafkan. Jadi tidak apa-apa. Soalnya kotoran ikan itu tidak mengubah warna air, tidak mengubah rasa air, dan tidak mengubah bau dari air tersebut. Makanya masih boleh. Mister, kalau kotoran manusia ya itu beda lagi. Soalnya kalau kotoran manusia itu mengubah warna, mengubah rasa, dan mengubah bau. Makanya itu tidak boleh. Terus kalau di kolam ikan ada ikan tapi kok ada nyamuknya. Karena di kolamnya sudah dikasih makan oleh yang punya. Makanya dia nggak mau makan nyamuk, kurang bergizi. Oke, lanjut ya. Malah bahas ikan. Nah, sedikit keyword untuk teman-teman semuanya. Ketika ada serangga yang mempunyai 4 life cycle, itu dia yang pertama bisa bentuknya telur, terus larva, pupa, kemudian adult. Kuncinya hanya itu. Ketika ada serangga yang mempunyai 4 life cycle, berarti dia berupa telur, larva, pupa, dan adult. Kuncinya di situ. Nah, Mister, kalau yang 3 gimana? Kalau yang 3 itu biasanya hanya kalau serangga dia hanya telur, dia bisa berupa larva atau nim tadi yang kecoa, kemudian ada. Kalau dari bangsa aves atau burung, dia berarti telur, terus cik, anak ayam, terus kemudian ada. Nah, sekarang pertanyaannya kalau manusia gimana ya? Coba kita cari bareng-bareng ya. Mohon maaf, Mister habis nonton film. Oh, ini kok nggak bisa ke atas, ini gimana sih? Si manusia
Aduh, internetnya nggak stabil. Bisa dilihat ya teman-teman ya. Nah, sorry. Nah, ini bisa dilihat ya. Ternyata siklus hidup manusia itu pertama dia dari embrio dulu. Nah, embrio ini Mister sudah jelaskan ya ketika di kelas 4 yang teman-teman semuanya ketawa itu. Dari embrio, kemudian dia berubah menjadi janin, berkembang menjadi janin. Setelah 9 bulan 10 hari, dia dilahirkan, bentuknya bayi. Dia bayi, tumbuh, berkembang, akhirnya berubah lagi menjadi anak-anak. Anak-anak, dia tumbuh dewasa menjadi remaja. Remaja, terus kemudian dewasa, kemudian lansia, akhirnya dia meninggal. Tapi nah, ada di siklus dewasa ini kemudian mereka akan menikah dan akhirnya mempunyai anak. Nah, siklus yang dewasa ini dia bisa ke sini dulu. Maksudnya apa? Dia akan menghasilkan embrio dulu, dia akan menghasilkan anak dulu, keturunan, kemudian akan menjadi lansia dan akhirnya mati. Tapi Mister, ada yang dari anak-anak kemudian mati nggak? Ada. Namanya hidup ya. Kita kan nggak ada yang tahu hidup kita sampai kapan, kan nggak ada yang tahu. Dari bayi sampai meninggal juga ada. Sebelum lahir meninggal juga ada keguguran. Dari remaja meninggal ada. Nah, makanya kita harus persiapkan benar-benar termasuk ibadah kita. Oke, lanjut lagi ya di sini ya. Bisa jadi dari sini kemudian membentuk embrio baru dan menghasilkan bayi lagi. Bisa jadi dari remaja. Remaja itu fase di mana sih Mister? Remaja itu yang waktu pubertas, dari mulai SMP kemudian SMA. Nah, itu masa-masa pubertas itu di situ. Makanya banyak sekali yang remaja sekarang kadang-kadang ada yang kebablasan. Kalau sudah kebablasan akhirnya apa? Akhirnya terbentuk embrio dan mempunyai bayi. Banyak juga Mister, ada remaja yang sudah mempunyai bayi juga ada. Makanya harus hati-hati, ini pergaulan teman-teman harus dijaga betul-betul. Jangan sampai kelewat batas. Oke. Nah, ternyata di sini kita sudah mempunyai gambaran atau jawaban dari tugas Mister yang minggu lalu. Kira-kira ada yang benar apa enggak? Siklusnya seperti ini apa enggak ini? Oke. Alhamdulillah lah. Yang penting sudah ada gambarannya ya. Oh, ternyata siklus hidup manusia itu dari seperti itu. Embrio, kalau embrio kan teman-teman sudah tahu ya, berasal dari apa dan dari apa. Teman-teman pasti sudah paham. Soalnya sudah Mister jelaskan jangan sangat detail ketika di kelas 4. Cowok-cowok seneng banget itu. Pemenang Rizal, wah semangat. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Yang mau tanya bisa angkat tangan deh. Oh, nggak ada, ya Allah. Pinter sekali. Oh, Almair. Almair coba. Mana nih kok hilang dia?
tak carinya Almair. Almair coba. Mister, kecoa kok bisa hidup 3 hari tapi kepalanya dilepas? Oh, oke. Thanks. Mister, kenapa kok? Ya bisa dong. Wah, ini langsung dijawab sendiri loh sama teman-teman. Kalau kalau dari segi sains atau dari segi ilmu pengetahuan, Mister jujur belum apa ya istilahnya belum mencari secara detail kenapa kecoa itu tanpa kepala masih bisa hidup. Nah, tetapi kalau dari segi nge-cheat malahan, emangnya FF ada cheatnya. Tapi kalau dari segi agama, nah, kalau dari segi agama itu adalah sebuah anugerah ya, sebuah anugerah. Tetapi kapan-kapan Mister tak cari deh, kenapa bisa hidup tanpa kepala. Tapi ada loh, walaupun ada dulu sih, ada ayam yang sudah disembelih itu masih bisa hidup 2 hari malahan, masih bisa hidup. Terus ada juga biasanya ini yang waktu Idul Kurban itu ada sapi sudah disembelih padahal masih hidup. Ada nggak? Ada. Biasanya kalau waktu Idul Kurban pasti ada kejadian seperti itu. Nah, kalau itu enggak tahu ya. Mungkin uratnya belum putus semua atau mungkin semua organ yang penting itu nggak ada di kepala kecoa, mungkin ya. Kecoa itu kepalanya mungkin nggak berfungsi secara baik, makanya walaupun kepalanya hilang masih bisa hidup, mungkin seperti itu. Tetapi Mister belum mencari sumber yang tepat, nggak bisa bahasa Inggris. Apa ini? Mister, kecoa kalau disemprot mati boleh ya boleh tau. Duduk kecoaku kok. Nek kecoamu ya ora apa-apa. Teman-teman ada yang hobi itu enggak, apa namanya, peliharaan kecoa enggak? Semprot baygon. Oke, good, enggak apa-apa. Oke, untuk minggu depan kita akan belajar tentang life cycle of fish. Life cycle of fish atau ikan, terus amfibi dan juga reptil, termasuk juga mamalia. Nah. Oke, sampai sini paham semuanya teman-teman? Ada yang kurang paham apa gitu? Mbok tanya itu tanya. Mister ganteng gak? Ganteng. Oke. Baygon nyamuk buat kecoa. Mister, kalau baygon buat nyamuk kok bisa matiin kecoa? Mister, bisa. Soalnya itu nyamuk kan serangga, kecoa juga serangga, jadi sama-sama serangga. Mister, minggu depan Zoom enggak. Soalnya minggu depan kita materi lagi. Minggu depannya lagi baru Zoom, gitu ya. Jadi selang-seling. Karena kemarin kan Mister, mohon maaf, Mister kemarin tuh nggak berangkat di sekolah, jadi akhirnya tak kasih tugas. Kalau Zoom dari rumah Mister itu sinyalnya nggak karuan. Buat WA aja kotak loh, nggak bisa langsung terkirim. Soalnya terlalu susah sinyal di rumahnya Mister. Oke, sekian ya dari Mister. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan semoga teman-teman paham. Soalnya bulan depan insya Allah kita sudah mid semester. Bulan depan belajar betul-betul secara giat. Terus jangan lupa ibadahnya, sholatnya. Walaupun teman-teman di rumah jangan lupa sholatnya dijaga betul-betul. Ngajinya, habis maghrib ngaji, habis subuh ngaji juga. Kalau ngantuk ya tidur. Oke, terima kasih. Sekian dari Mister. Kita baca hamdalah bersama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.